Masih di Kompas Petang, Saudara. Capres Ganjar Pranowo menyebut semakin banyak anggota koalisi akan semakin bagus. Di saat yang sama, PBB telah merapat ke koalisi Prabowo Subianto. Lantas benarkah kedua poros koalisi ini saling berebut dukungan PAN dan Golkar? Lalu seberapa besar dampak elektoralnya? Kami akan bahas bersama Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya, dan dari PDI Perjuangan sudah ada Pak Deddy Sitorus, Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo, serta Waketum DPP Gerindra Habibur Rahman. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, India. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pertama saya akan ke Bang Deddy terlebih dahulu. Ini kan Ganjar sempat menyatakan bahwa koalisi akan semakin bagus jika anggotanya semakin banyak. Artinya saat ini mungkin Golkar lebih dekat ke koalisi Ganjar ketimbang Prabowo ya? Ya, kalau lebih banyak partai yang bergabung untuk Pilpres, saya kira siapapun partainya atau pasangan capres-cawapresnya pasti akan senang. Dan dari DNA genetikanya PDI Perjuangan, memang kita kan selalu membangun satu budaya gotong royong. Jadi semakin banyak partai yang masuk tentu semakin semakin baik buat kita gitu. Kalau soal kedekatan dengan Golkar, saya kira kita mengalami banyak pasang surut, tetapi bisa dikatakan kita kerjasama cukup baik, terutama di parlemen ya. Dan selama 10 tahun dengan Golkar, saya kira juga tidak ada riak-riak, kerjasama baik semua. Jadi soal kedekatan, saya kira saya belum bisa menyimpulkan ini kedekatan yang mana ini secara politik ya. Kita sama-sama nasionalis gitu ya. Tentu saja cukup dekat. Golkar punya akar yang cukup dalam selama pemerintahan Presiden Soeharto dan punya banyak pengalaman juga dengan birokrasi dan ormas-ormas yang dibentuk pada masa awal Orde Baru gitu. Jadi saya kira ya dekat dalam artian terutama 10 tahun terakhir ya kita harus akui ya. 10 tahun terakhir terbilang cukup dekat seperti itu ya. Tapi kalau ke arah koalisi untuk Pilpres 2024 akan seperti apa kedekatannya nanti? Nah kalau itu saya belum bisa menyimpulkan sekarang ya. Dinamikanya sangat kuat. Dan saya kira ke depan dinamika kedekatan antara partai itu tentu tergantung bagaimana mereka membangun satu komitmen bersama dalam berbagai hal. Misalnya dalam konteks pemilihan wakil presiden misalnya. Lalu bagaimana membagi tugas di antara partai-partai ketika kemenangan sudah di tangan, bagaimana mengelola negara ini gitu ya. Oke, kalau belum bisa dikatakan sekarang, kalau ke PAN apakah seperti hal yang sama? Saya kira dengan PAN lebih maju ya, karena mereka sudah mengusulkan nama ketika bertemu dengan DPP PDI Perjuangan. Saya tidak tahu apakah dengan Golkar sudah dilakukan hal yang sama, tetapi sejauh ini yang saya tahu masih dalam bentuk penjajakan, belum dalam konteks pasangan. Kalau saya tidak salah ya mau dikoreksi. Oke, baik. Saya akan ke Pak Habib. Pak Habib, PBB kemarin merapat ke Prabowo. Ini kalau boleh dikasih bocoran, daya tawar PBB seperti apa sih kemarin ini? Ya, prinsipnya kami dalam ikhtiar untuk memperbesar koalisi kebangkitan Indonesia Raya ini. Karena memang untuk membangun negara ini ya, dan juga untuk memenangkan kontestasi, tentu kita perlu lebih banyak pasukan ya, lebih lengkap, lebih baik. Kita tahu akar sejarah PBB itu luar biasa. Walaupun mereka saat ini tidak ada di parlemen, tetapi mereka menurut saya itu satu-satunya partai produk reformasi ya, yang akarnya sangat kuat dan masih bertahan hingga saat ini ya, di parlemen-parlemen daerah ya. Nah, kemudian juga tokoh-tokoh di PBB ini bukan kaleng-kaleng. Kita tahu ada Pak Yusril, ada Pak Ferry Nur ya, banyak lagi tokoh-tokoh. Kemudian di kalangan menengah dan kalangan mudanya pengaruhnya luar biasa. Mereka juga punya laskar-laskar ya yang teruji. Nah, ormas-ormas ya yang teruji. Jadi sungguh-sungguh sangat signifikan pengaruhnya ketika PBB bergabung.
Oke. ketika Jadi PBB arti bergabung. dari signifikan itu sendiri bagi Gerindra akan memberikan kekuatan yang cukup besar gitu? Ya, dapat dipastikan ini angin segar bagi kami ya masuknya PBB baik partainya maupun juga tokoh-tokohnya. Kita tahu ya, Bang Yusril itu kan influencer besar ya. Beliau bicara soal hukum apapun akan menjadi rujukan Ya. semua orang. Gitu. Jadi ketika beliau bergabung dengan koalisi ini mendukung Pak Prabowo, ini kami pastikan akan membawa pengaruh yang cukup besar, ini sangat besar. Oke, saya akan ke Mas Toto. Mas Toto, ini Ya, koalisi yang cukup besar. Apa sih sebenarnya arti dan juga makna terkait hal ini? Apakah hanya untuk kekuatan yang lebih besar dan juga logistik yang lebih besar atau seperti apa? ya, ini kan bermula dari sebuah asumsi bahwa ketika ada kekuatan parpol baru masuk, Mhm. mesin politiknya akan menjadi lebih besar, logika matematika pertarungan politik atau mesin politiknya juga akan lebih besar untuk bisa memenangkan pertarungan. Nah, artinya semakin ketat pertarungan, semakin kuat juga tendensi dari barisan koalisi partai untuk menambah partai baru gitu. Dan Ya. itu kan yang sekarang sedang terjadi. Kenapa sih pertanyaannya? Kok belakangan ini pertanyaan yang muncul hanya apakah partai A akan masuk ke koalisi Prabowo atau koalisi Ganjar? Apakah partai B akan masuk ke koalisi Prabowo atau koalisi Ganjar? Kenapa tidak ke koalisi Anies? Karena memang kecenderungan dari dua nama ini yang sekarang diperhitungkan akan bersaing ketat. Ya. Dan partai-partai ini juga punya kepentingan ketika bicara masuk dalam koalisi tertentu itu kan pengen menang ya. Dan memang auranya saat ini ada di Pak Prabowo dengan Mas Ganjar. Itu yang menurut saya menjadi perhitungan pertama. Dan Hmm. kalau kita lihat tingkat kesulitannya akan berbeda-beda. Hmm. Ada partai yang kecenderungannya akan lebih sulit dinegosiasikan atau mengambil keputusan dalam waktu cepat, itu kalau mereka cenderung memasang harga bahwa ketumnya atau sosok di dalam partainya harus jadi cawapres. Itu Oke. terjadi misalnya menurut saya pada Caimin. Oke. Menurut saya mungkin terjadi pada Mas Erlangga dengan Golkar. Tapi ada Ya. partai-partai yang memang bicaranya sekedar misalnya ingin ikut dalam barisan kemenangan dan dalam konteks power of sharing mungkin mereka hanya berbicara kursi menteri. Dalam Apakah bicara ini artinya termasuk Golkar dan PAN yang masih terus menimbang-nimbang? ya tadi, kalau kita mau beri contoh partai yang cenderung mudah mengambil keputusan itu adalah partai seperti PBB. Mhm. Atau ketika bicara koalisi Mas Ganjar tuh ada Perindo dan Hanura misalnya, yang tidak akan memaksakan kadernya menjadi cawapres. Ya. Tapi untuk partai seperti Golkar yang bisa dikatakan cukup besar, PKB misalnya, sampai sekarang itu kan mereka tetap berusaha membangun komunikasi kepada kedua belah pihak. Karena memang menginginkan harga tertinggi, siapa yang berani pasang harga ketumnya menjadi cawapres, misalnya seperti itu. Itu yang menurut saya sekarang sedang menarik terjadi dalam perbincangan di panggung belakang, baik dilakukan oleh PDI Perjuangan ataupun dilakukan oleh Gerindra. Oke, saya akan ke Bang Deddy. Bang Deddy, kalau tadi disebut oleh Gerindra bahwa PBB adalah angin segar di koalisi. Kalau PDI Perjuangan sendiri sedang mencari angin segar lainnya apa nih? Bagaimana dengan PAN dan juga Golkar? Apakah sudah ada komunikasi yang lebih intens untuk memasukkan kedua partai besar ini masuk dalam koalisi? Ya kalau niat pasti ada ya. Tentu kita sangat berharap partai yang Prospeknya memang gimana dari niat itu sendiri? kenapa? Prospeknya seperti apa sejauh ini? Ya, kalau prospeknya saya kira semua masih dinamis ya. Kita tentu berharap partai-partai yang besar itu yang sudah bersama dengan kita setidaknya 10 tahun terakhir terbukti bisa mendukung Pak Jokowi habis-habisan sehingga pencapaian Pak Jokowi, approval ratingnya juga cukup tinggi. Ini kan artinya memang Golkar, PAN, dan PKB itu kan punya daya tawar yang cukup kuat gitu. Apalagi di tengah keinginan masyarakat supaya apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi itu memang ada sustainability, ada keberlanjutan gitu. Sehingga sudah tentu sangat penting. Prospeknya Oke. seperti apa? Saya kira akan kembali kepada kepada partai-partai tadi. Tidak hanya dalam konteks visi misi ya, tapi juga terkait dengan kebutuhan partai-partai tersebut juga untuk bisa mempertahankan atau meningkatkan elektabilitasnya dalam pemilu legislatif gitu Oke. ya. Lalu bagaimana dalam konteks power sharing, bagaimana dalam konteks potensi untuk menang dan seterusnya. Saya kira banyak. Hmm.
Kalau ke apa namanya, kalau ke Gerindra sendiri seperti apa nih sekarang pendekatannya dan juga komunikasinya, baik itu ke PAN ataupun ke Golkar sudah ada belum, Ya, Pak Habib? tentu secara umum ya komunikasi kita ke berbagai arah, nah, terutama sekarang ada 2 partai besar yang memang, belum menentukan arah, Pak Golkar dan, PAN. Ya, kalau Golkar kita tahu Pak Prabowo sangat dekat dengan Golkar karena beliau alumni Golkar ya, Ya, punya banyak sekali sahabat di sana secara individu ya, dan juga, beberapa kali Pak Prabowo kan, didukung oleh Golkar. Ada sejarah, yang panjang tersebut sehingga, hmm, eee, saya oke, pikir, feeling saya ya dalam waktu yang tidak terlalu lama Golkar, eee, akan menyampaikan dukungannya pada Pak Prabowo. Kita dengar informasi terakhir juga 38 pengurus DPD kalau nggak salah, ya, arahnya ke Pak Prabowo. Kalau sudah 38 itu kan udah memang seluruh Indonesia, ya. oke, Ya, kita oke, nggak tahu, nah lalu PAN ya. PAN lebih lebih ini lagi, apa namanya, lebih jelas lagi. Karena, terakhir pun saya ikut pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Zulhas ya, mhm, yang di Kartanegara ya, beliau menyampaikan Pak Zulhas, kalau dengan kita ini, kalau kita bekerja sama sudah nggak ada lagi penjajakan sebetulnya, ya. oke. Karena sudah saling Lebih tahu intens kemana, ke Golkar atau ke PAN nih saat ini Gerindra? keduanya keduanya, Keduanya. ya. Oke, Keduanya dengan porsi yang kami sama? iya, apa namanya, intensitas komunikasinya bagus di berbagai level. Ya bukan hanya di elit, di top pimpinan, di level kedua, ketiga, sampai ke level daerah, Oke. kita komunikasi bagus sekali. Oke, Pak Habib, tapi saya sempat bertanya-tanya nih, kemarin kan Pak Prabowo sempat bilang, Caimin jangan kemana-mana, itu sebenarnya ada kekhawatiran ditinggal atau seperti apa? Ya tentu itu dalam semangat kekeluargaan ya, dalam semangat, persaudaraan, diselingi dengan bercanda ya. Canda ya? Bahwa memang kita, kekeh ya ingin mempertahankan, apa namanya, kerjasama politik koalisi yang kita bangun sejak awal dengan PKB sekarang sudah hampir 1 tahun. Mhm. Yang jelas ya kan, tidak ada ceritanya Gerindra meninggalkan PKB atau Pak Prabowo meninggalkan Gus Muhaimin Iskandar ya, karena Oke, memang sudah terkunci ya penentuan capres dan cawapres dari koalisi yang kami bentuk akan ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar. oke. Baik, saya akan ke Mas Toto. Mas Toto, sekarang Ya. kalau melihat peta koalisinya, ini kekuatan dari Ganjar sendiri akan seperti apa nih? Karena PBB kan merapat ke Prabowo. Lalu keuntungan dan keruginya bagi PDI Perjuangan terkait Golkar ataupun PAN ketika merapat ke koalisi? Iya, dalam kondisi seperti ini, pertarungan yang cenderung ketat, semakin banyak jumlah partai yang masuk akan semakin menguntungkan. Apalagi kalau tadi contohnya Golkar dengan PAN itu kan punya segmen yang berbeda, punya Ya. warna yang berbeda. Jadi baik buat Gerindra ataupun PDI Perjuangan, saya pikir di belakang ini sedang terjadi pertarungan yang serius Mhm. untuk memperebutkan kedua partai besar ini. Belum lagi ketika berbicara apakah sudah pasti PKB misalnya akan ada di barisan Gerindra, belum Ya. tentu karena kita tahu, Caimin bicara dalam keputusan muktamar itu kan masih menjadi cawapres. Ketika keputusan dari Pak Prabowo bukan ke Caimin, bukan, tidak mungkin bahwa Caimin akan menunggu tawaran yang lebih menarik dari PDI Perjuangan. Tapi PDI Perjuangan juga jangan senang terlebih dahulu. Apa yang ada sekarang, entah itu P3, itu kan belum terikat janur kuning. Mhm. Sampai kita melihat nanti 25 November pendaftaran KPU, semua ini masih mungkin berubah. Dan Ya. itu akan ditentukan pada tawaran-tawaran konkret apa dalam konteks power sharing, entah itu cawapres ataupun menteri-menteri yang akan lebih menguntungkan buat keduanya. Keduanya sudah memiliki prasyarat utama nih untuk dilirik oleh partai-partai. Punya peluang menang nih capresnya. Yang saat ini Mas Anies itu ada sedikit di belakang di Mhm. antara nama Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Lalu Ya. bagaimana variabel lain bisa menentukan? Tadi tawar-menawar terkait dengan power sharing itulah yang menurut saya akan ikut menentukan. Sayangnya kan apa yang tampak di panggung depan ini kan hanya sebagian dari apa yang Bang Deddy dan Bang Habib, Pak Prabowo dan Ganjar mungkin bicarakan di panggung belakang ya, Oke. tawaran menteri, tawaran cawapres. Pada akhirnya itu yang akan ikut menentukan, tetapi lagi-lagi terkaan saya dengan kondisi seperti ini, kecenderungan untuk bisa dipastikan siapa capres cawapres
itu masih akan bisa ditentukan baru pada masa injury time. Artinya masih sangat dinamis sekali gitu ya Mas Toto ya? Sangat. Dan Oke. ini masih 4 bulan loh menjelang 25 November. Dan pergerakannya masih terasa begitu kental. Mas Toto, tapi kalau menurut Anda, menurut perspektif Anda, ini dari Golkar dan PAN sendiri akan lebih merapat kemana sih? Karena tadi kalau dari penjelasan Bang Deddy dan juga Pak Habib kayaknya dua-duanya menjalin komunikasi yang sama-sama intens seperti itu. Iya, kalau kita lihat begini ya, konteksnya kan siapa yang lebih bisa memberikan ruang buat Mas Erlangga dalam konteks Golkar untuk memberikan ruang Mas Erlangga masih punya peluang jadi cawapres. Kalau untuk PAN kan sudah melakukan statement, siapa yang bisa menjadikan Erick Thohir cawapres, kemudian PAN mungkin akan masuk. Ada nuansa statement seperti itu. Kalau kita lihat misalnya sekarang Erick Thohir katakanlah kemarin karena peristiwa di Malang diterka akan menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Ya. Harus diingat loh bahwa ketika misalnya Erick Thohir menjadi cawapres Pak Prabowo, mungkin Prabowo akan mendapatkan PAN. Tapi di situ kan bisa ada resiko. Apakah PKB akan tetap bersama atau tidak? Iya. Sebagai partai yang lebih besar. Itu yang Jadi memang menurut harus saya, perlu ditimbang-timbang ya? itu yang menurut saya masih akan ada aksi reaksi, masih akan ada sebuah masih akan ada sebuah perubahan yang mungkin terjadi yang disebabkan kalau ada pengambilan keputusan yang terlalu cepat. Itu yang menyebabkan terkaan saya lagi-lagi ini akan injury time. Baik, Bang Deddy kalau tadi Mas Toto mengatakan perlu ada ruang. Kalau dari PDI Perjuangan sendiri untuk menaikkan figur dari Ganjar Pranowo ini mana yang lebih penting? Elektoralkah atau figur dari koalisi yang ikut bergabung? Pada akhirnya kan Pilpres ini soal calon ya. Seberapa kuat dia memang memberikan resonansi sebagai pemimpin yang diharapkan oleh mayoritas pemilih. Tetapi memang kita harus akui bahwa mesin partai masing-masing juga mempunyai dampak gitu. Tetapi kalau kita melihat survei ya, yang kuat loyal votersnya itu kan hanya beberapa partai. Jadi memang pemilih sekarang kan cenderung ya, terutama sejak zaman Pak SBY dulu itu ada yang bisa cross cross party gitu ya. Oke. Ya jadi ya split voting. Ya split voting gitu. Dia bisa aja milih DPRD kabupaten, kota dari partai A, partai B dia pilih yang lain. Atau provinsi dan kabupaten kota sama, tapi DPR RI dan presiden bisa jadi berbeda misalnya gitu. Jadi saya kira dalam kontestasi pemilu langsung seperti ini, ya profil calonnya, resonansinya, bagaimana dia message-nya resonate di benak pemilih gitu ya. Bagaimana pemilih melihat otentitas daripada daripada calon itu yang menurut saya 70% menentukan gitu. Baik. Jadi hanya 30% di luar dari kompetensi atau katakanlah profil calon presiden itu sendiri. Baik, jadi kalau dari PDI Perjuangan sendiri figur dari capresnya cukup menjadi prioritas yang cukup menentukan. Terima kasih sekali lagi Bang Deddy Sitorus, Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo. Dan juga terima kasih untuk Waketum DPP Gerindra Pak Habibur Rahman dan juga Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Terima kasih.